Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan penangkapan terduga pelaku atau tersangka dari pelaku yang menghabisi Muhammad Excel Harman Miller berusia 9 tahun yang merupakan putra dari salah seorang politisi sukses yang ada di Cilegon. Ada banyak masyarakat selain mengapresiasi kinerja dari penyidik, tetapi sebagian masyarakat juga kayaknya masih nggak terlalu yakin bahwa inisial HA tersebut yang berusia 31 tahun yang diduga adalah melakukannya. Karena kesannya kayak ada banyak kebetulan gitu loh. Misalnya kebetulannya adalah pada saat adanya aksi penangkapan di 2 Januari 2026 di TKP-nya itu di Ciwedus, di salah satu rumah mantan anggota DPRD setempat. Apakah betul kok bisa langsung Brimob yang datang? Itu kan suatu kebetulan yang luar biasa. Alibi dari penyidik dikatakan bahwa pada saat itu sedang operasi Nataru yang otomatis karena memang ada Dunmas, pengaduan masyarakat, lantas diterjunkanlah tim yang ada di dekat lokasi TKP. Tetapi kita pengen tahu sebenarnya apa yang melandasi inisial HA yang bekerja sebagai operator produksi di sebuah perusahaan inisialnya PT CA yang warga itu banyak komentar di video sebelumnya bahwa anjas orang yang kerja di situ itu perusahaan yang gede, gajinya juga gede. Ngapain dia melakukan hal seperti itu? Apakah betul gitu ya ada juntrungan atau benang merahnya pada saat penangkapan di 2 Januari 2026? Bagaimana ceritanya penyidik kok bisa dihubungkan dengan kejadian yang terjadi pada 16 Desember 2025 di TKP-nya BBBS 3 yang terakhir penangkapan 2 Januari 2026. Jadi yang melandasi adalah berdasarkan alat bukti tak terbantahkan, yakni adalah noda merah. Jadi pada saat dilakukan penangkapan, kan ada pisau juga yang diamankan oleh penyidik saat itu yang dibawa oleh HA pada saat melakukan pencurian di rumah di kawasan TKP Ciwedus tersebut, dikatakan bahwa noda merah tersebut itu cocok, mirip atau sama miliknya adik Axel yang dihabisi pada Selasa 16 Desember. Kan kalau untuk tes DNA itu kita nggak bisa ya, misalnya mohon maaf nih, aku tunjukin noda merahku, atau siapa lagi tuh kita menemu di jalan. Pada saat kita run tesnya langsung keluar hasilnya milik siapa nggak seperti itu, tapi harus disandingkan. Nah, alasannya karena kenapa? Kok langsung idenya adalah dicocokkan dengan korban Axel tersebut? Ya karena dicoba aja, karena ada luka-luka tus-tusnya itu, senjatanya, ada banyak kemiripan yang ditemukan di tubuh dari adik Axel ini. Oke, ada yang pro, ada yang kontra. Kita coba bahas rangkuman dari statement Kombes Pol Dian Setiawan di Reskrimum Polda Banten. Apakah masuk akal? Ataukah masih ada peluang yang menurut masyarakat takutnya gitu ya, ada kayak dipaksa buat mengaku terhadap kasus yang lainnya. Oke, jadi dikatakan di sini bahwa ada 3 tindak pidana yang dilakukan di wilayah hukum Cilegon. Yang pertama itu adalah di 16 Desember 2025, di mana adik Axel itu yang dihabisi. Kedua adalah di 28 Desember 2025 di TKP Ciwedus, rumah mantan anggota Dewan Cilegon. Nah, pada saat di kejadian ini kan sudah kita bahas di video sebelumnya, dia kan mencuri, kemudian tidak berhasil membuka untuk berangkasnya. Kemudian dia kembali lagi ke lokasi yang sama di TKP Ciwedus tersebut pada 2 Januari 2026 dan kepergoklah sama ART-nya, kemudian dilakukan penahanan seperti kronologi yang sudah kita bahas di video sebelum ini. Kronologi dan juga bukan pencurian, kronologi di 16 Desember 2025 yang akan kita dalami di kasus ini teman-teman. Jadi kalau aku lihat di sini keterangannya bahwa asal dari inisial HA ini berasal dari Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, dan tinggal di kontrakan di dekat TKP Ciwedus tersebut. Motifnya adalah ekonomi. Dijelaskan di sini bahwa si terduga pelaku ini kan dikatakan bahwa dia kerja di perusahaan yang terkenal dengan gaji yang besar di kawasan Cilegon. Memang betul dia pernah berinvestasi di cryptocurrency itu 400 juta rupiah. Kemudian katanya dia berhasil menggunakan investasi dari istrinya juga untuk bermain kripto tersebut dan menghasilkan 4 miliar rupiah.
Tetapi dia nggak puas katanya, kata penyidik. Dia mencoba memainkan lagi di kripto, dari 4 miliar bukannya nambah banyak, tapi malah jadi jong. Artinya dia mengalami banyak kerugian di situ. Nah, setelah kalah, dia nggak putus asa. Dia meminjam uang ke sejumlah tempat, pertama di Bank Mandiri sebesar 700 juta rupiah. Yang kedua di kantornya sebesar 70 juta rupiah, dan dia juga pinjam di pinjol sebesar 50 juta rupiah buat main kripto lagi. Dan apesnya, ternyata dia semakin gagal dan gagal lagi. Tidak hanya masalah keuangan yang menjadi salah satu landasan kesulitan ekonomi, dari handphone yang ditemukan ada jejak rekam medis. Sejak tahun 2020, inisial HA ini menderita kanker stadium 3. Tiap minggu dia rutin melakukan pengobatan, termasuk juga kemoterapi. Makanya kita lihat kan di video dan juga foto yang beredar, dia kelihatan kurus sekali dan kelihatan pucat banget. Kan memang indikasi memang betul ya dia cancer seperti itu. Tetapi fakta ini justru malah kayak bertolak belakang dengan perilakunya, terutama pada saat kejadian di 16 Desember 2025. Ada 23 tustus ke anak usia 9 tahun. Apakah ini masuk akal begitu? Kok dia begitu kejam banget ya? Orang yang sedang menghadapi permasalahan berat kesehatan, usianya juga paling sudah tidak lama lagi. Pada umumnya kan mohon maaf ya, kalau orang sudah terkena penyakit yang cancer yang berat, itu kan harapan hidupnya juga cukup rendah kalau memang tidak bisa disembuhkan. Tetapi kenapa dia bisa melakukan hal sekejam itu? Nah, dia juga dikatakan di sini oleh penyidik bahwa dari handphonenya itu terdapat ada jejak rekaman chattingan dengan istrinya yang dia curhat bahwa apabila dia semakin amblas ekonominya karena melakukan trading investasi kripto tersebut, katanya dia akan melakukan tindak kriminal. Itu disampaikan jejak digitalnya beberapa jam sebelum dia melakukan aksinya untuk menghabisi adik Excel tersebut. Motifnya berarti, kalau aku tangkap di sini menurut versi penyidik, adalah dia mau mencuri di rumah adik Excel yang merupakan putra dari pengusaha dan juga ketua DPW PKS di Banten, teman-teman. Jadi pada saat itu dia ceritakan kejadiannya versi penyidik adalah begini. Modusnya dia di setiap rumah itu kan random mencari rumah-rumah yang mewah. Dia melakukan kayak mencet bel 3 sampai 4 kali. Kalau dipencet-pencet tidak ada yang menjawab, itu adalah kode bahwa rumahnya kosong, lantas dia masuk. Ini yang dilakukan di TKP yang pertama di rumahnya adik Excel almarhum. Tepatnya jam 1:17 waktu Indonesia Barat sampai jam 1:42. Ini kenapa penyidik bisa dapat angka time-nya untuk waktu, karena ada jejak CCTV dari sekitar TKP yang menunjukkan ada motor Honda Beat tanpa ada plat nomor yang memang keluar masuk. Dicek, dihitung, oh ternyata waktunya mulai 13:17 sampai 13:42. Artinya kan hanya beberapa puluh menit saja di sini. Kondisinya saat itu sedang hujan lebat, kemudian juga dia pada saat setelah mencet bel 4 kali tidak ada yang menjawab, dia lantas manjat tiang lewat pos satpam, kemudian menuju lorong ke rumah utama. Oke, kemudian sampai di situ dia mencongkel jendela kamar ART dan masuk ke TKP. Tetapi kan kita juga tahu penyidik pada saat menangani kasus adik Excel ini dikatakan tidak ada pintu atau jendela yang rusak atau barang-barang yang hilang. Tetapi kenapa sekarang ujuk-ujuk dikatakan bahwa ini adalah alibinya? Mungkin aja yang berpikir positif, oh ya memang mungkin penyidiknya nggak melihat secara detail karena pencongkelannya sangat rapi. Mungkin. Atau yang berpikir kontra dengan penyidik, apa jangan-jangan ini adalah indikasi bahwa dia bukan pelakunya, tapi dugaannya kayak dipaksa mengaku begitu. Oke, kemudian pada saat si inisial HA melakukan aksinya, dia memakai masker, memakai helm, dan juga sarung tangan. Pada saat dia berhasil masuk ke lokasi TKP, versi penyidik mengatakan di lantai satunya, dia melihat berangkas besar, dan dia itu berusaha kayak mengotak-atik. Itu berangkasnya sempat bergeser, itu berada di lantai 1, dan sempat diotak-atik dan digeser, tapi tidak berhasil membuka. Kemudian dia inisiatif naik ke lantai 2,
di mana di lantai 2 ini adalah kamar dari korban, adik Axel. Di sebelah kanan itu dia ngelihat ada adik Axel lagi main handphone di kasurnya. Kemudian pada saat dia lagi lihat dia main handphone, dia ngasih kode buat diam gitu, gitu. Dia nanya sama korban, ayahmu di mana katanya. Jawabnya adalah keluar. Kamu tahu nggak kunci berangkasnya ditaruh di mana? Dia bilang nggak tahu, mungkin kakak yang tahu, yang inisial D tersebut. Kemudian entah apa yang terjadi, mungkin dia nggak percaya atau ketakutan seperti apa. Korban ini kemudian dirangkul dan diikat, kemudian dengan lakban, tapi dengan kondisi yang memang si adik Axel ini melakukan perlawanan. Akhirnya terjadilah peristiwa tus-tus tersebut. Setelah selesai dibegitukan, si pelaku ini kembali lagi ke lantai 1 dan mencoba membuka berangkasnya. Tetapi tidak berhasil membuka, dia ketakutan, mungkin sudah kelihatan kakaknya dan sebagainya. Dia langsung keluar dari rumah dan dibuktikan menurut penyidik di berangkas tersebut ada sejumlah noda merah milik dari adik Axel yang ada di sana. Terus nggak berhasil buka, dia kabur lewat jendela, dia mengendarai Honda Beat tanpa nomor, yang itu menjadi time frame-nya 13.17 sampai 13.42 masuk dan keluar si terduga pelaku ini. Kalau secara alat bukti untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dibutuhkan cukup 2 saja, ini sudah sangat kuat sih teman-teman. Karena alat bukti ada 5 ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau dari yang pertama adalah misalnya terkait dengan keterangan ahli tentang noda merah di pisau tersebut, kita bahas yang alat bukti yang pertama itu seberapa kuatnya gitu. Kalau ada yang mengatakan bahwa masa kejadiannya tanggal 16 nih, mohon maaf ya 16 Desember ya, adik Axel dibegitukan, kemudian pisaunya itu kan diamankan tanggal 2 Januari 2026. Jaraknya berapa itu? Kurang lebih setengah bulan lah ya. Apakah tidak menutup kemungkinan noda merah tersebut sudah dicuci gitu di pisau kecilnya? Dan yang menjadi pertanyaan gini ya, apa yang membuat penyidik saat itu ujuk-ujuk berpikir bahwa oh dia kan membawa pisau tuh ya untuk melakukan pencongkelan dan sebagainya pada saat ditangkap pada 2 Januari 2026. Kemudian tiba-tiba mereka penyidik itu ada noda merah karena kan kejadian di 2 Januari 2026 itu tidak ada korban jiwa. Kan di tanggal 28 Desember 2025-nya dia sudah ke rumah TKP Ciwedus tersebut, udah ngambil sejumlah perhiasan, tapi dia mau balik lagi karena mau membuka berangkasnya yang belum berhasil dibuka. Tapi kan tidak ada korban di sana, tapi kenapa penyidik pada saat penangkapan tersebut 2 Januari, mereka berinisiatif untuk melakukan pengecekan noda merah tersebut dicocokkan dengan miliknya adik Axel. Wah, ini apakah sebuah petunjuk yang memang nggak terbantahkan, atau ini sebuah petunjuk yang terlalu kebetulan? Kalau aku pribadi menilainya bahwa ya mungkin dengan segala macam kebetulan dan tipikal yang katanya adalah jenis alatnya itu sangat mirip dengan jenis luka-luka yang dimiliki oleh adik Axel, itu menurut aku petunjuk. Oke, itu adalah bagian yang nanti ya di persidangan apakah si pelakunya ini melakukan penyangkalan atau bahkan dia mengakui, karena dengan kondisi dia sekarang yang memiliki penyakit kanker stadium 3 cukup tinggi, itu kan harapan hidupnya juga cukup lemah ya. Tapi walaupun begitu pun dia aku lihat di press release-nya, dia memakai kursi roda. Dugaanku sih kayaknya kakinya mungkin didor, makanya dia tidak bisa jalan. Tetapi kita juga paham, pada saat 2 Januari kan pada saat penangkapan, dia melakukan perlawanan Anjas. Dia sempat bersembunyi di rumah, bahkan kayak mengacungkan pura-puranya itu adalah senjata, padahal itu adalah senjata mainan. Jadi wajar dia dibegitukan. Oke, ada banyak possibility-nya. Tetapi kalau secara hukum, memang alat buktinya sudah nggak terbantahkan lagi. Kecuali kalau ada temuan misalnya noda merah atau keterangan dari si terduga pelaku nggak cocok begini. Karena ada beberapa keterangan juga yang menurut BAP penyidik bahwa itu matching. Misal ditemukan adalah noda merah dari miliknya adik Axel yang ditemukan di berangkas tersebut. Yang katanya itu adalah cocok dengan keterangannya. Ya, aku sih masih agak kayak 50-50 sih antara percaya atau enggak, karena takutnya kalau keterangan hanya berdasarkan satu pihak saja penyidik,
kan ini masih belum kuat ya. Apalagi kan tahapan sekarang ini berikutnya, penyidik sudah mengumpulkan alat bukti, nanti akan diserahkan berkasnya ke kejaksaan. Jaksa akan menilai nih alat buktinya udah kuat atau belum begitu. Kalau sudah kuat, baru menuju ke persidangan. Ini adalah tahapan yang masih sangat awal, dan kalau untuk istri dari terduga pelaku mungkin punya bukti yang kuat bahwa enggak, suami saya cuma mencuri doang kok, tidak melakukan aksi di tempatnya di Excel tersebut, saatnya lah sekarang berbicara. Tapi kalau memang betul dia adalah pelakunya, ya sudah, ini adalah data yang tak terbantahkan bahwa inisial HA tersebutlah memang betul-betul yang melakukannya sebegitu kejamnya. Anak usia 9 tahun dengan puluhan tustus begitu loh. Dan kondisi dia pun lagi sakit kanker. Oke, masih penuh teka-teki, kita nantikan perkembangan selanjutnya seperti apa. Kalau kalian termasuk yang percaya atau enggak, apa alasannya kalau kalian percaya atau tidak percaya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.